Hai guys, welcome to my YouTube channel Monica Yuliarti, di mana kamu bisa belajar banyak hal yang terkait dengan komunikasi. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang apa ya? Nah, sesuai yang ada di layar, bisa kelihatan kan? Hari ini kita akan bahas atau kita akan diskusi tentang pembagian kerja atau division of labor dalam perspektif gender gitu ya. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik sebenarnya teman-teman. Jadi kamu harus nyimak dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan semoga aja konten kali ini bermanfaat buat kamu lebih memahami bagaimana sih division of labor dalam perspektif gender. Nah, kalau bicara mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan division of labor ini, ada beberapa pendekatan atau ada beberapa sudut pandang nih teman-teman. Yang pertama adalah sudut pandang yang berkaitan dengan teori nature dan nurture. Mirip ya sebenarnya ya, dari pronouns-nya itu agak mirip, tetapi artinya itu sangat amat jauh berbeda gitu ya. Jadi benar-benar dua hal yang sangat bertolak belakang gitu, walaupun kedengarannya sama gitu. Nah, yang kedua, kalau bicara mengenai division of labor, kita juga bisa belajar atau melihat dari perspektif psychoanalysis atau teori psikoanalisis gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga nih salah satu perspektif yang biasa digunakan ketika kita belajar mengenai division of labor dalam konteks belajar tentang gender, yaitu teori fungsionalisme gitu ya. Susah amat sih. Dan yang terakhir adalah perspektif dari teori-teori Marxisme. Cuman kali ini kita nggak akan bahas semuanya teman-teman, takutnya overload gitu ya. Takutnya kalau overload ntar nggak masuk malahan. Nah, hari ini kita akan bicara atau kita akan bahas cuman dua dulu, yaitu yang dari perspektif nature versus nurture gitu ya, nature versus nurture, dan satunya adalah tentang teori psikoanalisis yang jadi salah satu perspektifnya. Oke. Teori nature versus teori nurture. Like I say tadi di awal gitu ya, bahwa dua hal ini adalah memang dua hal yang sangat amat bertolak belakang teman-teman, walaupun penyebutannya sama. Kita bisa lihat ya penjelasannya di sini. Di sini dikatakan kalau perspektif atau teori-teori yang bicara atau yang memiliki sudut pandang nature itu lebih kepada mengkaitkan dengan faktor biologis. Nah, kalau teman-teman kemarin ingat di konten yang sebelumnya gitu ya, aku sempat sharing ke teman-teman tentang seks atau jenis kelamin, bedanya dengan gender itu apa. Salah satunya adalah terkait dengan faktor biologis, benar nggak? Nah, ini ternyata akhirnya dijadikan sebagai salah satu perspektif nih teman-teman, untuk bahas bagaimana pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam realitas sosialnya seperti apa. Jadi itu yang disebut dengan nature ya. Jadi ada faktor biologis, bisa juga dikatakan itu adalah faktor heredity atau hereditas gen gitu ya. Jadi intinya kalau yang nature ini karena dari kata nature sendiri kan alam. Jadi nggak sesuatu yang bisa diatur oleh manusia gitu ya. Udah gifted lah istilahnya. Itu yang disebut dengan perspektif nature. Kemudian yang kedua, ada perspektif satu lagi teman-teman, namanya perspektif nurture. Kalau dari arti katanya nurturing, teman-teman pernah dengar nggak kata-kata nurturing? Nurturing itu biasa digunakan kalau kita lagi belajar parenting atau kita lagi belajar development gitu ya, development of a child misalnya, kita akan ketemu istilah nurturing. Jadi nurturing itu lebih kepada proses sosial gitu ya, proses budaya yang mengiringi dalam setiap pertumbuhan seseorang gitu. Jadi ini kenapa tadi aku bilang bertolak belakang, karena kalau yang nature itu kan dia tidak ada apa namanya, nggak ada pengaruhnya terhadap bagaimana seseorang itu bertumbuh, bagaimana seseorang itu berkembang, tetapi dia membahas tentang segala sesuatu yang memang orang tuh udah punya
seseorang memang sudah gifted dari Tuhan gitu. Nah, inilah yang membuat dua hal ini berbedanya 180 derajat gitu. Nah, kalau secara spesifik nih teman-teman, ketika kita belajar atau bicara tentang teori nature, ada satu konsep gitu ya, ada satu istilah yang sangat populer teman-teman, yaitu konsep man the hunter, yang dia populer pada masa zaman Paleolitikum, atau kalau teman-teman ingat di zaman prasejarah kita kan pernah dengar ya bahwa ada masa di mana mata pencaharian mereka adalah berburu dan meramu. Masih ingat nggak? Berburu dan meramu. Jadi ada satu berburu, yang nomor dua adalah meramu. Kalau teman-teman amati dari beberapa contoh gambar yang ada di sana gitu ya, kalau kita belajar tentang masyarakat prasejarah, kita pasti menemukan yang berburu itu adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Benar nggak? Benar kan? Ya, kemudian yang meramu, ya, yang meramu itu adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini disebut dengan man the hunter. Sehingga dari situ bisa diketahui bahwa ternyata memang berdasarkan fakta yang sudah ada gitu ya, berdasarkan hal yang memang sudah terjadi, itu hasil risetnya para antropolog sosial di masa lalu gitu ya, bahwa di masa itu juga pembagian kerjanya sudah seperti itu teman-teman. Jadi laki-laki yang bekerja berburu, perempuan yang bekerja meramu. Nah, dari situ mereka berkesimpulan bahwa ya memang secara nature, secara gifted gitu ya, laki-laki itu ya bekerja seperti itu, bahkan sampai sekarang yang akhirnya difahami laki-laki memiliki ruang di luar dan perempuan memiliki ruang di dalam gitu ya. Satu tokoh yang teman-teman pasti udah kenal lah sama si tokoh ini, namanya Charles Darwin, yang dia terkenal dengan teori evolusinya. Nah, di bukunya yang berjudul The Design of Man and Selection in Relation to Sex, dia sempat bahas ini teman-teman. Dia sempat bahas tentang sifat-sifat perempuan gitu. Nah, kenapa tadi dibilang nature? Nah, si Darwin ini menyimpulkan bahwa perempuan itu punya sifat kayak anak kecil gitu ya. Kemudian pasif, kurang intelek, dianggapnya begitu, dan motivasi utamanya itu berdasarkan naluri keibuan, which is itu adalah ranah domestik dalam pembagian kerja. Nah, si Darwin ini mengatakan seperti ini based on perbedaan faktor biologis yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Karena hormon-hormon yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu juga berbeda, teman-teman. Akhirnya sifat-sifat itu diturunkan berdasarkan perbedaan hormon yang dimiliki. Nah, kaitannya dengan kerja tadi apa dong terusan? Nah, kaitannya dengan kerja tadi, pembagian kerja tadi maksudnya ya, bisa dibilang akhirnya itu tadi, untuk perempuan tempatnya adalah di domestic job. Jadi kalau berhubungan dengan bersih-bersih rumah gitu ya, berhubungan dengan nyapu-nyapu rumah, nyuci baju, provide meals untuk family, itu adalah pekerjaan perempuan. Dan pekerjaan laki-laki yang tadi representasi berburu tadi, dia keluar rumah gitu ya, kemudian dia cari uang karena dia bisa menghasilkan sesuatu yang kemudian akan diolah oleh si perempuan. Itu dari perspektif nature teman-teman. Kemudian kalau dari perspektif nurture itu sebenarnya kalau bicara mengenai perspektif ini, tokohnya cukup banyak, dan ini mulai muncul sekitar tahun 60-an teman-teman, di mana waktu itu gerakan feminisme liberal mulai muncul gitu ya. Para perempuan mulai bersuara dalam konteks mencoba mempertanyakan kembali apakah pembagian kerja selama ini ataukah pembagian hak dan kewajiban selama ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia gitu. Sehingga muncul ada beberapa tokoh saat itu, salah satunya adalah Unger di tahun 79. Dia sempat publish buku gitu ya, yang membahas tentang bagaimana faktor-faktor sosial budaya atau faktor eksternal dari nature yang gifted itu sendiri yang juga mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Sehingga at the end of the day seseorang itu akan memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak hanya diklaim seperti yang disebutkan oleh mereka yang menganut teori nature.
Sehingga apa? Kalau dia berpendapat seperti ini, dia ingin mematahkan gitu ya, dia ingin mematahkan pendapat yang kekeh untuk membatasi kerja perempuan hanya di sektor-sektor tertentu saja gitu. Jadi ini jadi salah satu apa namanya pandangan baru di kala itu teman-teman, karena selama itu yang berkembang adalah memang yang dia perspektif nature. Jadi Unger ini secara spesifik dia bilang bahwa ada keterlibatan sosial budaya ketika seseorang bertumbuh. Jadi ketika ada anak yang dibesarkan dalam sebuah keluarga, tidak hanya sekedar hereditinya saja yang menentukan si anak ini akan jadi apa, tetapi the way the parents do the parenting, intinya seperti itu. Selain the parents, lingkungan sosialnya juga berpengaruh gitu ya. Jadi tidak melulu karakter atau sifat seseorang ketika dia dewasa itu ditentukan hanya dari faktor biologi saja. Jadi ini adalah latar belakang mengapa akhirnya perspektif nurture ini muncul, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah tentang perspektif psychoanalysis. Ada salah ketik itu. Seharusnya psychoanalysis ya, itu kebanyakan huruf L di sana. Ada salah satu tokoh yang cukup terkenal dari bidang psikologi, namanya Sigmund Freud. Dia sangat terkenal gitu ya, dan dalam konteks pembagian kerja dengan bidang gender ini, dalam bidang gender ini ada satu konsep teman-teman yang dia cetuskan gitu ya di tahun 25 waktu itu. Dia menganggap bahwa laki-laki ini memang kelompok yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan karena alat kelamin yang mereka miliki. Itulah mengapa kemudian ada konsep penis envy gitu ya. Penis envy itu apa sih? Jadi ini adalah konsep yang ditelurkan oleh si Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perempuan itu kalau memandang alat kelamin laki-laki, memandang dalam artian bukan melihat ya, tapi dia memandang like a vision gitu ya. Memandang alat kelamin laki-laki ini adalah sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang bermakna besar maksudnya, sesuatu yang agung gitu ya, sesuatu yang punya pengaruh sangat besar, sehingga akhirnya mereka sadar bahwa diri mereka nggak bernilai. Kaum perempuan ini jadi merasa dia gak punya nilai apa-apa karena dia gak punya alat kelamin seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Ini sebetulnya menarik ya teman-teman ya, bagaimana si Sigmund Freud ini menjadikan alat kelamin sebagai simbol keagungan sebuah jenis kelamin tertentu gitu. Nah ini sebenarnya menarik nih kalau kita mau discuss atau kita akan gali lebih dalam gitu ya. Tapi intinya kalau dalam konteks pembagian kerja ini, konsep yang di propose oleh Sigmund Freud ini akhirnya membuat perempuan jadi punya karakter atau sifat yang rendah diri gitu ya. Dia jadi nggak beranian lah istilahnya, mudah takut gitu ya, sehingga sampai mereka itu punya keinginan untuk memiliki alat kelamin yang seperti dimiliki oleh kaum pria itu. Ini konsepnya Sigmund Freud. Nah, karena mereka sudah terlahir, zaman dulu nggak ada kepikiran buat operasi kelamin ya. Akhirnya kepikirannya adalah apa? Ketika mereka besok jadi ibu, mau jadi orang tua, mereka ingin anak laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki. Ini adalah konsep dari Sigmund Freud. Efeknya sama division of labor apa dong terusan? Efeknya adalah gini teman-teman. Karena perempuan tadi punya persepsi seperti itu ya terhadap alat kelamin laki-laki, dia akhirnya punya sifat penakut, gak berani, gak istilahnya fighting spiritnya juga kurang gitu ya. Akhirnya beberapa pekerjaan-pekerjaan strategis yang membutuhkan karakter-karakter ini akhirnya perempuan gak bisa dapetin. Nah ini kaitannya gimana perspektif dari teori-teori psikoanalisis bisa berhubungan dengan division of labor gitu teman-teman. Oke deh. Jadi like I said, hari ini atau di konten kali ini kita hanya akan bahas nature, nurture, dan psychoanalysis. In the next content kita akan bahas fungsionalisme dan juga Marx gitu ya. Thank you teman-teman untuk kamu yang sudah gabung, dan habis ini kita akan lanjutkan diskusi tentu saja. Tetap sehat ya, tetap semangat. Bye.